Apel pagi UIN Maulana Malik Ibrahim Maulana Malang, hari Senin tanggal 28 November tahun 2022, siap dimulai. Pasukan disiapkan. Pembina apel menuju mimbar apel. Penghormatan kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel. Lapor pagi Senin siap dilaksanakan. Laksanakan. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel diikuti oleh peserta apel. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina apel. Untuk berjalan istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Biro AUPK UIN Maulana Malik Ibrahim dan seluruh jajarannya yang hadir dalam kesempatan ini, para kepala bagian, para koordinator, dan seluruh peserta upacara yang saya banggakan. Pertama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, tak terhingga, tak terhitung, dan kita dapat menjalankan tugas-tugas dan pengabdian kita di Kementerian Agama, khususnya di UIN Maulana Malik Ibrahim. Oleh karena itu, tentu sangat layak dan pantas untuk kita selalu bersyukur kepada Allah dengan semakin meningkatkan semangat dalam tugas dan fungsi kita masing-masing. Kedua, sholawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pilihan penutup zaman yang telah memberikan bimbingan tahan kepada kita semuanya, sehingga kita tetap berpegang kepada iman dan Islam. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan, setiap Senin kita melaksanakan apel, dan saya cermati dari setiap pelaksanaan apel selalu difatwakan, selalu diberikan arahan dalam rangka untuk disiplin. Bagi saya, bahwa sebagai insan hamba Allah dan sebagai ASN Kementerian Agama, khususnya di UIN Maulana Malik Ibrahim, ada dua disiplin yang menurut saya perlu untuk kita perhatikan dan kita laksanakan bersama-sama. Yang pertama adalah kita sebagai hamba Allah, tentu yang pertama adalah disiplin kepada Allah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua,
kita sebagai ASN, berarti disiplin sebagai ASN, maka di situ kaitannya adalah terkait dengan disiplin jam kerja, disiplin pakaian kerja, kemudian tentu sebuah satker dari Kementerian Agama itu ada amanah dalam rangka untuk pengelolaan anggaran, sehingga disiplin anggaran ini juga penting untuk bersama-sama kita laksanakan sesuai dengan perencanaan dan pelaksananya bagaimana, dan tentu adalah tidak kalah pentingnya pelaporan. Yang pertama, disiplin pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu semuanya, bahwa kita sebagai orang Kementerian Agama, kita sebagai orang UIN, kalau saya ketika melakukan meeting-meeting atau rapat-rapat, saya selalu memperhatikan bahwa bagaimana pelaksanaan rapat itu dimulai, kemudian pada saat selesai itu sebelum undangan Allah datang, yaitu azan. Maka ketika kira-kira dalam pelaksanaan rapat itu memakan waktu 2 jam, kita harus perhitungkan, misalkan jam 9 sudah mulai, kemudian jam 11 paling enggak sudah selesai. Itu kita disiplin sebagai hamba Allah yang kemudian kita ada di UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Saya pikir ini saya merasa wajar ngomong seperti ini karena kita adalah orang-orang yang mengabdi di UIN Maulana Malik Ibrahim, di mana UIN itu adalah Universitas Islam Negeri yang di situ kita diberikan amanah membawa bagaimana kekuatan Islam itu nggak lepas daripada person yang ada di dalamnya. Masing-masing kepribadian kita harus menguatkan bagaimana disiplin kepada Allah itu kemudian terus dapat kita kuatkan. Antara lain disiplin pada Allah itu tadi, menghadiri undangan Allah tepat pada waktunya, berupaya. Namun terkadang kita salah, itu adalah sebuah yang wajar, khilaf salah, tetapi setidaknya ketika sudah tahu bahwa itu salah dan khilaf, kemudian tidak diulang-ulang, karena ini akan sangat berikan dampak positif terhadap hati, kemudian sangat berikan dampak positif terhadap pikiran-pikiran kita, memberikan dampak positif terhadap lisan kita, memberikan dampak positif terhadap bagaimana kita bergaul kepada sesama teman itu seperti apa, kepada pimpinan seperti apa, kepada yang adik-adik kita itu seperti apa. Itu akan sangat dipengaruhi bagaimana ketika kita sudah menjalankan disiplin pada Allah itu taat dengan waktu, apalagi kemudian dibandingin berjamaah, luar biasa, Masya Allah. Oleh karena itu para peserta apel yang saya hormati dan yang saya banggakan, kemudian tentu UIN Maulana Malik Ibrahim, di situ kita juga diberikan amanah untuk membawa nama Waliullah Maulana Malik Ibrahim, bagaimana beliau berjuang dalam menegakkan Islam, sehingga kemudian sampai diberikan nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini adalah harapannya para tokoh memberikan nama itu adalah bagaimana kita dapat menteladani Waliullah tersebut, sehingga kemudian itu akan sangat juga berdampak terhadap lisan-lisan kita yang berawal dari qalbun, yang kemudian pikiran-pikiran kita juga jernih dalam menyampaikan kalimat-kalimat, kata-kata, dan bahkan sampai kepada antar sesama bagaimana kita menguatkan kinerja kita. Maka itu tidak terlepas daripada membangun hati yang baik secara pribadi, secara person, maka disitu akan melahirkan keharmonisan kolektif di UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Ketika seluruh UIN atau PT KIN, PT KN itu membangun yang seperti ini, maka begitu luar biasa Kementerian Agama seluruh Indonesia yang kurang lebih ada 5.000 satuan kerja itu ketika ketaatannya bagus, maka akan sangat mendapatkan dampak positif terhadap Indonesia. Kemudian yang kedua, disiplin sebagai ASN. Tadi saya katakan bahwa disiplin jam kerja sudah diatur kita. Kalau saya masih mengingat, ini aturan yang lama, saya belum tahu ada perubahan apa enggak, ini UKH lebih paham bahwa disiplin jam kerja itu kalau tidak salah mengacu pada PMA 28 tahun 2013, kemudian ada perubahan nomor 45 tahun 2015, yang mana pada saat itu ada ketika ada telat 15 menit, telat 30 menit, maka ada toleransi sampai jam 9 pada saat itu yang menurut PMA 28 tahun 2013. Kemudian dengan PMA 45 tahun 2015 itu benar ada perubahan, jadi nggak ada toleransi, ya berarti sesuai dengan jam ini. Dengan catatan, dengan konsekuensi ketika PMA tersebut ada toleransi, misalkan jam setengah 8, kemudian ada toleransi sampai jam 9, maka kemudian nanti dikompensasi pada saat jam pulang harus berapa jam yang ditinggalkan pada saat pagi itu, kemudian pada jam pulang itu menambah jam
banyak atau sejumlah jam yang ditinggalkan, berapa menit, berapa jam begitu. Saya belum tahu kali yang sekarang ini apakah itu sudah ada perubahan-perubahan lagi. Ini tentu ranah AUBK nanti ketika misalkan ada perubahan lagi seperti itu, ada kompensasi karena telat, ya, kemudian tentu ini perlu untuk kita ketahui bersama-sama. Artinya gini Bapak Ibu semuanya, saya yakin bahwa semuanya sudah melaksanakan jam kerja sesuai dengan jam yang ditetapkan itu, jam 7.30 masuk, kemudian jam 4 pulang, kecuali Jumat, ya. Jumat itu ada tambahan karena ada sholat Jumat yang harus kita lakukan, sehingga 4:30 di Jumat, sehingga terkumpul dalam satu minggu itu 37,5 jam. Itulah jumlah jam kerja kita. Oleh karena itu kemudian antara pagi sampai siang itu apa yang kita lakukan? Apakah itu tanya ya, jam kendang. Kalau jam kendang itu awalnya ada tertutup, kemudian akhirnya tertutup tengah-tengah momplong. Kemudian yang momplong itu kita isi apa? Tentu sesuai dengan tugas dan fungsi. Sekali lagi, ketika itu kita padatkan apa yang kita kerjakan sesuai dengan tugas fungsi, maka itulah yang sebenarnya harus kita lakukan. Kemudian disiplin pakaian kerja Bapak Ibu semuanya, ini kita sudah tahu semuanya. Jadi kalau Senin putih gelap, kemudian hari Selasa putih gelap, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu tadi misalnya ya. Kalau di Kementerian Agama pada saat itu hari Jumat itu ada, biasanya pakai pakaian olahraga, tapi di sini ya tadi aja nggak apa-apa. Tapi nanti ketika misalkan ada perubahan-perubahan itu adalah ranah AUBK ya, sehingga tentu juga perlu untuk kita ketahui nanti seperti apa. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu semuanya adalah tentu ini akhir tahun, kita semuanya harus memperhatikan disiplin anggaran. Setiap anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, tentu di situ harus kita pertanggungjawabkan sejak perencanaan seperti apa, sehingga setiap kegiatan itu perlu ada proposal. Ini hal yang biasa, sehingga pada saatnya kemudian nanti ada audit, baik itu dari Inspektorat Jenderal maupun dari BPK atau audit independen dan lain sebagainya, maka itu biasa setiap kegiatan yang bersumber dari anggaran negara itu ditanyakan tornya mana, ya, proposalnya mana, sehingga itu adalah merupakan bagian dari sebuah perencanaan yang kemudian nanti pelaksanaannya seperti apa, itu tentu dengan bukti-bukti fisik dan pelaksanaan kapan, tanggal berapa, ya, jumlahnya berapa. Ketika itu sudah sesuai dengan aturan, maka kemudian tidak menjadi pertanyaan bagi auditor, baik dari Inspektorat Jenderal maupun dari BPK. Yang kemudian pasti ada pelaporan. Bekerja semangat apapun, ya, bahkan waktu dibuat jungkir balik siang malam, tapi ketika tidak ada pelaporan, maka itu dianggap tidak bekerja. Kemudian ketika kita melaporkan kemudian tidak ada pekerjaan-pekerjaan, itu berarti laporan palsu. Oleh karena itu kita harus sinkron, harus tepat sasaran di dalam menjalankan anggaran negara itu, sehingga apa yang kita lakukan nanti akan sangat berdampak terhadap Win Maulana Malik Ibrahim tentang pengelolaan anggaran itu, sehingga yang sekarang yang disampaikan oleh Pak Rektor adalah bagaimana serapan kita. Nah, oleh karena itu tentu seluruh unit untuk dapat menjalankan anggarannya dengan sebaik-baiknya. Ini sudah bulan November akhir dan beberapa saat lagi sudah mau close. Nah, oleh karena itu untuk dapat kita mengerjakan disiplin anggaran itu dengan baik. Demikian Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan, beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyatil abdar wa miftahil babil yasar. سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذات وسر سائر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وما فيه ومن شره ومن شر ما فيه.
إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانصر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا من الذين أحبهم الله بإتقانه في العمل. اللهم يا الله، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يعمل أحدكم ويتقنه، واجعلنا منه يا قوي يا متين، اكفنا شر الظالمين. اللهم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله يسر لنا أمورنا، أمور الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم ويا ستار. حرم هذه الوجوه جميعا على النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Laporan pemimpin apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. 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 Pembina apel meninggalkan tempat apel. Apel pagi selesai, apel dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar. Jalan.